Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan lanjut pada bab yang ketiga, yakni pendekatan-pendekatan konseling atau counseling approach. Nah, pendekatan konseling ini disebut juga dengan teori konseling atau merupakan dasar bagi suatu kerja atau praktek konseling. Nah, pendekatan-pendekatan konseling ini ada beberapa. Seperti yang telah tampak dalam mind mapping ini ada enam pendekatan dalam konseling. Yang akan kita bahas pertama adalah pendekatan psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis ini dipelopori oleh Sigmund Freud pada tahun 1896 Masehi. Nah, prinsip dari pendekatan psikoanalisis ini adalah yang pertama adalah konstansi, yang kedua kesenangan, dan yang ketiga realitas. Untuk struktur kepribadian, menurut pendekatan psikoanalisis ini ada tiga juga. Yang pertama berdasarkan id, yang kedua ego, dan yang ketiga superego. Untuk proses konselingnya, tentu diawali dengan tujuan konseling, fungsi dan peranan seorang konselor dan klien, serta dilanjut pada teknik dan proses konseling. Untuk teknis dasarnya, di sini adalah ada asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis resistansi, dan analisis transferensi. Untuk pendekatan yang kedua yakni adalah pendekatan client-centered therapy. Nah, client-centered therapy ini dipelopori oleh Carl Ransom Roger pada 1942 Masehi. Pendekatan client-centered therapy ini merupakan dialog antar konselor klien untuk mencapai gambaran serasi antara ideal self dan actual self. Jadi idealnya diri itu seperti apa dan kenyataannya diri itu seperti apa. Nah, untuk tujuan dari pendekatan client-centered therapy ini adalah membina kepribadian integral berdiri sendiri. Dan untuk teknik konselingnya di sini bervariasi. Uh, Intinya untuk melaksanakan sikap dan filosofi. Untuk pendekatan yang ketiga, di sini ada pendekatan Gestalt. Pendekatan Gestalt ini dipelopori oleh Friedrich Perl pada 1984 sampai 1970 Masehi. Tujuan dari pendekatan Gestalt ini adalah membangun klien merdeka dan berdiri sendiri. Untuk landasan proses konselingnya, di sini ada pemulaan, pengawasan, potensi kemanusiaan, dan kepercayaan. Dan pendekatan Gestalt ini sebelumnya didasari oleh keilmuan-keilmuan lain, seperti didasari oleh aliran psikoanalisis, fenomenologis, eksistensialisme, dan psikologi Gestalt. Untuk pendekatan yang keempat, ada pendekatan behavioral yang dikembangkan oleh Wolff berdasarkan konsep dari Ivan Pavlov dan B.F. Skinner pada tahun 1958. Dasar dari terapi behavioral ini adalah yang pertama belajar, yakni belajar tentang hal-hal di masa lalu. Dan yang kedua, keadaan motivasi saat ini atau hal-hal yang memotivasi saat ini. Dan yang ketiga adalah perbedaan biologis. Tujuan dari pendekatan behavioral ini untuk membantu klien membuang respon lama yang merusak diri. Tentu dalam hidup seiring berjalannya waktu ada sesuatu hal yang harus ditinggalkan, barangkali hal itu sudah tidak layak untuk ada di masa sekarang ini, sehingga hal tersebut dianggap merusak diri, sehingga respon-respon yang seperti itu harus dibuang. Nah, untuk teknik konseling ini ada beberapa, yakni yang pertama adalah desensitisasi sistematik, yang kedua assertive training, yang ketiga aversion therapy, dan yang keempat adalah homework. Untuk pendekatan yang kelima adalah pendekatan terapi logo. Pendekatan terapi logo ini dipelopori oleh Fark pada 1938. Pendekatan ini memaknai hidup
dengan nilai kreatif, nilai pengalaman, serta nilai sikap. Untuk tujuan dari pendekatan terapi logo ini adalah membantu klien menemukan makna dari penderitaan hidup juga cinta. Dan untuk teknik konseling pada pendekatan terapi logo ini yakni menginduk pada aliran psikoanalisis, namun menganut paham eksistensialisme. Nah, jadi untuk tekniknya ini adalah menyesuaikan kasusnya. Kasusnya seperti apa? Barangkali kasusnya cocok atau bisa diselesaikan menggunakan pendekatan psikoanalisis, maka teknik konseling yang diambil juga sama seperti pendekatan psikoanalisis. Dan untuk pendekatan yang keenam atau terakhir, di sini ada pendekatan RET atau Rational Emotive Therapy. Nah, Rational Emotive Therapy ini dipelopori oleh Albert Ellis pada 1962 Masehi. Tujuannya untuk memperbaiki dan mengubah persepsi, pola pikir, keyakinan, serta pandangan klien yang irasional menjadi rasional. Jadi merubah hal-hal eh, yang di luar sadar menjadi hal-hal yang disadari. Nah, di sini ada simbol-simbol untuk komponen perilaku irasional. Eh, di sini ada A, ada I kecil dan B, I kecil dan C, D, C, E, dan BE. Eh, mereka-mereka ini memiliki arti-arti yang tidak sama. Untuk yang A ini adalah activation event atau peristiwa yang menggerakkan individu atau seorang klien itu. Yang kedua ada I kecil dan B, yakni irrational belief, yakni keyakinan irasional terhadap sesuatu. Sesuatu itu A tadi atau activating event, peristiwa yang telah menggerakkan individu tersebut. Dan yang ketiga ada I kecil dan C, itu adalah irrational consequence, yakni konsekuensi dari pemikiran irasional terhadap emosi melalui self-verbalization. Jadi konsekuensinya dengan dia berpikir irasional itu berpengaruh apa terhadap emosinya. Dan yang selanjutnya ada D besar, yakni dispute irrational belief atau keyakinan yang saling bertentangan. Dan yang selanjutnya ada C besar dan E besar, yakni cognitive effect atau efek kognitif yang biasanya terjadi karena pertentangan dalam keyakinan irasional. Dan yang terakhir ada B besar dan E besar atau behavioral effect. Ini merupakan perubahan yang terjadi dari perilaku itu karena keyakinan irasional tersebut. Nah, untuk teknik-teknik yang digunakan dalam pendekatan RET ini adalah assertive training, sosiodrama, self-modeling, social modeling, reinforcement, desensitisasi sistematik, relaxation, self-control, homework, assignment, dan bibliografi. Oke, untuk bab yang ketiga cukup sampai di sini yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Segala kekurangan mohon maaf. Kita lanjut pada pembahasan bab yang selanjutnya. Terima kasih.